Di video ini, saya akan menjelaskan masing-masing modul dari aplikasi versi paham akuntansi terbaru untuk jenis usaha perusahaan jasa ya. Jadi ini adalah generasi terbaru atau versi paling baru dari aplikasi paham akuntansi. Mungkin teman-teman sudah mengenalnya dengan sistem akuntansi. Jadi di sini ada tambahan modul di sebelah kiri. Kalau yang sudah pernah menggunakan, ini adalah rekap dari posisi keuangan atau neraca, laba rugi, dan arus kas. Ini bisa ditutup ya, jadi bisa dilihat menu keseluruhan. Dan ini adalah tampilan untuk aplikasi yang paling lengkap dari sistem akuntansi perusahaan jasa, di mana di sini sudah ada laporan cabang, kemudian laporannya juga sudah bisa dilihat bulanan, 3 bulanan, per bulan, per 1 tahun, atau harian. Kemudian di sini juga sudah ada analisa lengkap, mulai dari analisa vertikal, horizontal, dan rasio. Kemudian juga bisa dibuat 2 account. Jadi misalnya ada kebutuhan saat laporan pertama untuk internal, kedua untuk investor, di luar bahwa untuk laporan pajak juga sudah ada account-nya tersendiri. Jadi ada modul utama di sini yang disebut modul utama karena ini saling berhubungan antara masing-masing modul yang satu dengan yang lain. Sedangkan di sebelah kanan ini ada modul bantuan ya. Modul bantuan ada yang langsung dalam satu aplikasi, ada yang dipisah dibagi dua. Jadi aplikasi hanya satu modul utama saja dan satu lagi khusus modul bantuan untuk mempercepat proses dari kalkulasi aplikasinya. Dan modul bantuan itu sama sekali tidak terhubung ke modul utamanya. Ya. Jadi untuk perusahaan jasa, modul utama inti dari modul ini pengisiannya adalah hanya di jurnal umum dan jurnal penyesuaian, di mana isian di jurnal umum dan jurnal penyesuaian akan direkap menjadi seluruh laporan yang ada di sini. Ya. Termasuk juga direkap menjadi buku besar. Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya. Kalau untuk cara penggunaan, detailnya nanti bisa dilihat di masing-masing modul cara penggunaannya. Modul setup terdiri dari data perusahaan, di mana di sini bisa diisikan tanggal pembukuan ya, karena ini per tahun, jadi diisikan tahun pembukuannya dan mulainya selalu 1 Januari. Kemudian data usahanya, kemudian legalitas perusahaannya dan rekening, ini opsional ya. Kemudian data wajib pajak ini bisa diisi atau tidak diisi, ini lebih ke kalau untuk lampiran pajak perlu mengisikan data di sini agar bisa ditulis langsung otomatis ya, diambil secara otomatis di halaman laporan pajaknya. Jadi kalau kita masuk ke laporan pajak ada form 8A, data tadi akan muncul di sini ya. Kemudian juga ada UMKM, akan muncul di sini nama dan NPWP-nya. Kemudian ada data kode akun. Ini data kode akun berisikan akun-akun utama ya. Dimana di sini ada kode akunnya, nama akunnya. Kemudian saldo awal, ini saldo per tanggal 31 Desember atau 1 Januari. Di 1 Januari itu pukul 00, 31 Desember pukul 24. Saldo akhir akan rekap otomatis berdasarkan data dari neraca dan laba rugi. Kemudian ini anggaran tahun berjalan, jadi kalau memang ingin membandingkan antara anggaran atau membuat proyeksi anggaran terhadap jalannya pembukuan, ini bisa diisikan. Kemudian ada lajur saldo, ini menentukan posisi penjumlahan saldonya, mau dijumlahkan di kolom debit atau dijumlahkan di kolom kredit. Kemudian ini lajur laporan di neraca dan laba ruginya, ini untuk memisahkan akun-akun ini ke dalam bagian-bagian di neraca dan laba rugi. Kemudian ada format laporan neraca, ini untuk mendetailkan lagi. Jadi kalau tadi di sini masuk golongan aset, nah ini asetnya bagian apa itu diisi di format laporan neraca. Kemudian untuk laba rugi, untuk perusahaan jasa itu ada 2 model. Model di mana dimunculkan bagian HPP-nya dan model di mana tidak dimunculkan bagian HPP-nya. Jadi langsung menjadi pendapatan dan pengeluaran. Jadi bisa dilihat di sini ya. Ini pendapatan, tapi kalau yang satu model 1 pengeluaran, model yang satu lagi laba ruginya bisa dimasukkan ke bagian harga pokok penjualan.
Kemudian ini kolom untuk akun analisa. Jadi kita bisa lihat di sini ada analisa vertikal, ada analisa rasio ya, kemudian ada analisa grafik ya. Ini semua kategorinya akan merekap dari kode akun yang diset berdasarkan pembagian di kolom analisa ini. Kemudian pajak. Pajak ini adalah untuk merekap data transaksi sesuai kode akun pajak. Jadi kalau di form 8A ya. Jadi di sini memang sudah disediakan akun-akunnya. Nah, ini angkanya akan direkap otomatis. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah pengelompokan akun-akun itu terhadap akun pajak tadi. Kemudian ini kode untuk laporan 2. Jadi tadi seperti saya sudah sampaikan, ada laporan pertama misalnya internal, kemudian laporan 2 untuk keperluan investor. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, dan kebetulan di sini untuk contoh bahasa Inggris. Ya. Kemudian ini ada bagian kontrol saldo. Ini untuk memastikan bahwa rekap di masing-masing bagian itu sudah sesuai atau sudah dimasukkan semua akun-akunnya, sudah dipilih semua akun-akunnya, sehingga akannya semuanya seimbang dan sama antara seperti ini, antara aset dan nilai ekuitas ya. Kemudian membandingkan laba rugi ini apakah sudah sesuai. Kalau ini sesuai dan diambil, otomatis biasanya derajatnya sama. Kemudian arus kas, jadi ada dua metode yang bisa digunakan. Ini kebetulan metode tidak langsungnya belum disesuaikan, baru metode contohnya ya belum disesuaikan. Tapi kalau ini contohnya sudah disesuaikan, jadi bisa dilihat saldo arus kas. Akun arus kas ini adalah penjumlahan dari ini semua ya, dibandingkan dengan perhitungan secara rekap transaksi. Kemudian ekuitas juga sama, jadi di sini hanya untuk kontrol saja, untuk memastikan bahwa pengisiannya atau rekapnya sudah sesuai dengan isian yang diisikan, dan isian juga sudah sesuai dengan metode akuntansinya. Oke, kemudian itu kode akun 1. Di sini adalah untuk mengisikan kode akun 2. Kode akun 2 ini adalah yang dipakai di kode akun 1 di bagian ini. Ya, jadi akan menjadi pilihan di kolom ini. Ini adalah kode akun 2, dasarnya adalah dari kode akun 1 ini. Kemudian ada data pelanggan. Data pelanggan ya, ini bisa diisikan. Ini juga sekaligus nanti bisa dilihat rekapnya. Jadi daftar pelanggan dan daftar supplier itu sama ya. Jadi nanti bisa dipilih di jurnalnya. Jadi di bagian paling kanan ini ada pengisian untuk data supplier dan data customer-nya atau pelanggan. Nanti bisa diisikan agar bisa direkap dan bisa dilihat piutangnya. Kemudian ada data cabang ya. Ini untuk merekap data transaksi keuangan berdasarkan cabangnya. Kemudian di sini di data cabang ini kalau dilihat di sini itu ada di laporan di sini. Jadi nanti bisa dilihat ada pendapatan, kita bisa memilih cabangnya di sini. Kemudian ada komparatifnya terhadap semua cabang. Setelah itu data invoice ini sama. Jika teman-teman ada kebutuhan mau merekap invoice, data invoice ini bisa dimasukkan di jurnal umum untuk nanti akan direkap secara otomatis. Demikian juga halnya dengan data PO atau purchase order atau faktur pembelian. Setelah itu ada data produk jasa. Data produk jasa ini untuk merekap jasa yang ditawarkan apa. Nanti untuk bisa dilihat rekap penjualannya, dan di sini bisa diisikan kalau ingin dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya. Itu adalah modul setup. Kemudian untuk perusahaan jasa ini hanya ada dua modul, jurnal umum dan jurnal penyelesaian. Kalau teman-teman sudah menggunakan aplikasi sebelumnya yang namanya ada jurnal penutup, di sini jurnal penutup sudah ditiadakan karena sama ini menutup untuk tahun berikutnya. Kalau menggunakan buku mungkin perlu agar ingat yang mau dibawa ke tahun berikutnya apa, tapi ini karena menggunakan komputer, kebutuhan terhadap jurnal penutup itu sudah tidak ada karena di tahun berikutnya sudah bisa langsung
masukkan ulang data-data yang memang berhubungan dengan tahun berikutnya. Ya. Di sini saya akan jelaskan mengenai jurnal umum. Di sini bisa dilihat ya pengisian tanggal di sini. Kemudian kode urian, kode akun, debit. Jadi di sini mengisikannya tadi seperti dengan menggunakan metode transaksi berpasangan, baik di jurnal umum maupun di jurnal penyesuaian. Jadi ada 2 jurnal. Setelah itu di sini ada buku besar. Buku besar di sini akan menampilkan hingga 1000 baris, di mana di sini bisa difilter tanggalnya awal dan akhir. Jadi kalau misalnya datanya lebih dari 1000 baris, ya mau nggak mau harus difilter di sini sesuai barisnya. Jadi bisa difilter dari tanggal hanya 1 hari saja misalnya, atau sampai langsung 1 tahun. Bisa difilter di sini. Ya. Kemudian ada buku utang, ya ini rekap utang. Kemudian buku piutang, rekap piutang pelanggan ya, tinggal memilih data pelanggan dan juga sama tanggal awal dan akhirnya. Jadi data yang masuk di sini nanti akan direkap secara otomatis sehingga teman-teman bisa melihat laporannya semua secara otomatis dan variasinya sangat banyak di sini. Ini laba rugi format, ini tidak ada yang perlu teman lakukan di sini karena ini hanya sebenarnya kalau di neraca itu sebenarnya neraca saldo ya. Jadi sudah direkap semuanya di sini, hanya di sini formatnya masih format rekap angka, belum bentuknya laporan. Laporannya ada di model 1, model 2. Tadi saya sudah informasikan model 1 itu hanya pendapatan dan pengeluaran, model 2 itu ada pendapatan, HPP, dan pengeluaran. Jadi ada pemisahan laporan. Laba rugi bulanan di sini bisa pilih untuk menampilkan data akunnya, jadi maksudnya nomor kode akunnya atau tidak ya. Jadi ada 2, jadi saya pilih 2, nanti angkanya semua akan muncul otomatis. Kemudian ada laporan per 3 bulan ya. Ini rekap 3 bulanan atau 3 bulanan. Kemudian ini rekap yang kita bisa tentukan selama 1 tahun penuh, Januari sampai Desember, atau hanya bulan-bulan tertentu saja. Misalnya mau rekap bulan Januari saja, ya tinggal kita pilih Januari, nanti akan muncul angkanya. Kemudian ada, kalau tadi berdasarkan bulannya, ini berdasarkan hari. Jadi di sini kita isikannya tanggal. Jadi kita bisa melihat laba rugi periode tanggal tertentu. Setelah itu ada laba rugi YTD atau year to date. Jadi kalau ini kan tahun 2019 ya. Jadi kalau kita ingin memasukkan data 2023 otomatis ya YTD-nya adalah berdasarkan data terakhir. Jadi kalau memang ini sudah lewat waktunya, otomatis data YTD-nya udah nggak valid karena YTD-nya udah nggak valid, lebih ke seluruh datanya sudah full 1 tahun, bukan hanya di periode itu saja, tapi akan sangat berguna kalau kita ingin memonitor di tahun yang berjalan. Untuk model 2 pada prinsipnya sama dengan model 1, hanya yang membedakan adalah kalau kita mau lihat di laba rugi sini terbagi atas pendapatan ya. Kemudian ada harga pokok penjualan, beban operasional, beban penyusutan, jadi sudah ada pembagiannya. Dan kalau ada kolom-kolom yang kosong tadi ya, ini nanti teman-teman bisa di-hide ya, jangan dihapus tapi bisa di-hide untuk membuat laporannya tidak ada baris kosong. Itu untuk laba rugi. Kemudian penjelasan bagian neraca. Neraca format ini sama ya, ini jadi hanya merekap data transaksinya, tidak dalam bentuk laporan. Laporannya bisa dilihat di sini laporan neraca bulanan. Ya. Kemudian ini 3 bulanan ya, juga sama. Kemudian jadi sama dengan laba rugi ya. Ini per bulan. Jadi bisa di set 1 bulan atau hingga 12 bulan untuk 1 tahun. Kemudian ini sama, bisa bulanan, bisa 1 tahun. Hanya saja ini formatnya, ini sama dengan laporan neraca yang tadi ya. Hanya formatnya ini side by side ya. Jadi aset di kiri, liabilitas dan ekuitas di kanan. Neraca YTD juga sama, ini untuk monitor transaksi rekap neraca selama tahun berjalan. Kalau laba rugi, format laba rugi dan format neraca itu sama dengan, jadi bisa dianggap sama dengan neraca saldo.
Maka untuk arus kas dan ekuitas itu agak sedikit berbeda. Karena di sini ya, teman-teman mesti memilih atau mengelompokkan kode-kode akun sesuai bagian dari arus kasnya itu, apakah menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. Ya, jadi memilih di sini. Jadi di bagian format, baik arus kas yang metode langsung ataupun tidak langsung, itu harus pilih akunnya di sini. Ya, baru akan direkap otomatis dan bisa dilihat nanti laporannya apakah itu bulanan, 3 bulanan, ya sama. Tanya saja di sini untuk yang lengkapnya itu hanya ada di metode langsung. Metode tidak langsung hanya akan merekap selama 1 tahun. Jadi tidak bisa dilihat per bulan. Ya. Karena pada dasarnya kan laporannya sama, hanya di sini memang lebih yang ada fiturnya dan bisa dibuat hingga banyak versi laporannya itu yang metode langsungnya. Ekuitas juga sama, di sini diisikan di sini ya kode-kodenya. Nanti akan direkap secara otomatis bulanannya dan 1 tahun. Jadi sama, ini juga 1 tahun. Jadi tidak ada pembagian per bulannya. Itu untuk laba rugi, neraca, arus kas, dan ekuitas. Kemudian di sini kalau aplikasi yang digunakan adalah sudah dengan cabang, nanti di sini bisa dilihat laporan laba rugi cabang dengan memilih cabangnya di sini atau laba rugi total semuanya. Ya. Model 1 dan model 2 sama, pembedaan hanya berdasarkan pendapatan pengeluaran serta ada HPP. Kalau di jasa ada HPP. Jadi HPP di sini lebih pengelompokan untuk transaksi yang memang teman-teman ingin melihat HPP-nya atau secara pencatatannya memang di jasanya itu ada HPP-nya dan ingin dipisahkan dengan beban operasional lainnya. Seperti contohnya misalnya penggunaan bahan habis pakai atau misalnya jasa penggunaan habis pakai itu misalnya kalau laundry, seperti sabun, rinso, mau dipisahkan, itu bisa dimasukkan kategorinya ke HPP. Ya. Kemudian pajak tadi sudah dibahas, ini form 8A ya, rekap otomatis. Ini form UMKM ya, kalau tidak akan rekap otomatis, ini bisa diisikan kalau misalnya ada perubahan di nilai PPh finalnya. Kemudian ada laporan lain di sini, invoice. Ini rekap invoice yang belum lunas, ya. Kalau sudah lunas dia tidak akan muncul di sini. PO juga sama, ya. Kemudian pajak non final, ini rekap kalau teman-teman ingin melihat lebih atau kurang bayar terhadap pajak-pajak yang memang belum final dan bisa dibayarkan hanya kekurangannya saja. Contohnya mungkin teman-teman mengenai ada PPN masukan dan PPN keluaran atau mau disatukan jadi utang PPN, terserah pencatatannya bagaimana. Tapi itu nanti bisa dijadikan bisa dihitung sehingga teman-teman tahu lebih kurang bayarnya ke pajak itu berapa. Kemudian di sisi analisa ada dashboard 1 tahun ya. Ini dashboard 1 tahun. Ini yang versi simpelnya. Kemudian ada analisa lengkapnya kalau teman-teman butuhkan. Ini ada analisa vertikalnya ya, sudah direkap otomatis. Kemudian ada analisa horizontal ya. Kemudian ada analisa rasio, ini bentuknya tabel dan juga yang berbentuknya grafik. Kemudian untuk akun 2 ini ada 2 model. Jadi model yang langsung akun 2-nya itu punya laporan tersendiri. Ya. Punya laporan tersendiri. Dan model di mana ini akun 1 di kiri dan akun 2 di kanan. Ini contohnya adalah yang bahasa Inggris, misalnya kiri bahasa Inggris, kiri bahasa Indonesia, kanan bahasa Inggris. Nah, kalau yang tadi kembali lagi ke 1, ini kiri bahasa Inggris aja, gitu kan. Jadi, tapi ini nggak harus bahasa Inggris ya, ini bisa bahasa apa saja atau mau akun 2 yang berbeda kode dan penamaannya. Ini juga lengkap ya, jadi sudah ada neraca, kemudian arus kas juga sudah. Kemudian ini metode langsung ya arus kasnya. Kemudian
ini juga laporan ekuitas juga sudah ada. Oke, itu untuk modul utama ya. Ini kalau kita panjangkan lagi, ini bisa terlihat tadi rekapnya. Tapi biasanya kalau untuk kebutuhan akses menu secara cepat, sehingga ini bisa diklik, bisa gunakan modul utamanya. Oke, itu penjelasan dari modul utamanya.